Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di lantai 100 labirin yakni wilayah Veldora. Di sana ada Rimuru, Diablo, dan 3 iblis primordial. Sambil merentangkan tangannya, Diablo berkata, "Aku izinkan kalian mewujudkan diri." Setelah Diablo mengatakan itu, suasana di tempat ini tiba-tiba menjadi mencekam. Udara yang tadinya tenang kini bergejolak. Seiring dengan asap hitam pekat yang berputar-putar seperti pusaran badai yang ganas, suara desis angin menggema di seluruh ruangan. Hal ini menandakan adanya kekuatan besar yang sedang bermanifestasi. Asap hitam itu mulai memadat dan membentuk siluet beberapa sosok. Di sisi yang lain, Rimuru yang melihat ini matanya terbelalak lebar, memancarkan keterkejutan melihat fenomena yang terjadi di depan matanya. Wow, hanya kata itu yang mampu terucap dari lisan MC kita, mewakili rasa takjub sekaligus ngeri atas kehadiran entitas yang baru saja Diablo panggil. Dan iblis-iblis yang muncul adalah dua orang terpercaya dari setiap demon primordial. Mos dan Cien, bawahan si putih, Veron dan Zonda, bawahan si ungu, Akira dan Esprit, bawahan si kuning. Dan yang terakhir ada Venom, seorang iblis spesial yang mendapatkan keistimewaan menjadi salah satu bawahan Diablo. Di situ Rimuru semakin berkeringat dingin. Dalam diamnya beliau bergumam, "Diablo, kenapa kau membawa mereka berenam bersamamu? Bukankah mereka semua Archdemon?" Sambil merentangkan tangannya, Diablo bilang, "Rimuru sama. Mereka berenam adalah asisten setia dari 3 wanita itu. Lalu, Greater Demon yang ini, saya memungutnya di tengah perjalanan." Tanpa dijelaskan kenapa keadaan Venom babak belur, Rimuru sudah memahami. Pasti iblis pang ini sudah digebukin sama Diablo. Lalu di situ Diablo melanjutkan ucapannya. Di belakang setiap pelayan setia 3 wanita itu, ada para iblis kerucu yang mengabdi pada mereka. Jadi jumlahnya ada sekitar 700-an lebih, Tuan Rimuru. Sontak Rimuru terkejut mendengar angka yang sangat fantastis itu. Sambil melihat 6 asisten setia dari iblis primordial, Rimuru bergumam, "Jodoh mate, 700 iblis saja sudah bikin pusing. Lah ini ada 6 Archdemon. Bukankah ini sangat berbahaya?" Gokil sekali, 3 wanita Archdemon itu memiliki bawahan yang Archdemon juga. "Raphael-san, apa ada urutan kekuatan di atas gelar resmi mereka?" Pertanyaan Rimuru dijawab oleh Raphael. Menurut Raphael, para iblis memiliki pertumbuhan magic jewels yang terbatas dan Archdemon berada di posisi yang paling atas. Namun dengan masa hidup mereka yang tak terbatas, pengalaman bertarung iblis jadi semakin overpower seiring berjalannya waktu, sehingga ada perbedaan kekuatan di antara sesama Archdemon. Rimuru pun bertanya, "Jadi Raphael-san, 3 wanita tadi sudah hidup lebih lama dari Archdemon ini ya?" Raphael menjawab, "Benar, 3 iblis wanita itu setidaknya umurnya lebih dari 1000 tahun. Kekuatan iblis itu dinilai dari seberapa lama mereka hidup dan gelar tertentu digunakan untuk membedakan tingkat kekuatan mereka. Subjek bernama Diablo dan 3 wanita tadi diperkirakan dalam golongan primordial." Memahami penjelasan Raphael, Rimuru tersenyum senang mengetahui bahwa 3 wanita tadi sama kuatnya dengan Diablo. Ya, kalau dibilang setara dengan Diablo sih enggak juga Bre, tapi setidaknya bisalah bertarung dengan Diablo. Karena di antara primordial cuma 2 yang terkuat, yakni Gi Crimson dan Diablo saja. "Bang, kuatan mana Gi sama Diablo?" Wah, itu pertanyaan yang sangat berbahaya, jadi saya enggak mau menjawabnya. Di situ Diablo bilang, "Rimuru sama, perlu Anda tahu, saat saya menghibur mereka semua dengan kisah-kisah menakjubkan tentang Anda, mereka semua tuh nangis dan memohon kesempatan untuk melayani Anda loh. Maka dari itu saya izinkan mereka mengabdi kepada Anda." Ucapan Diablo ini tak sesuai kenyataan, karena terlihat dari ekspresi Mos, Cien, dan para iblis yang lain. Mereka tuh terlihat seperti malas menanggapi, apalagi Venom.
Di sini Mos, pria cilik, pria kecil berambut putih bilang, jika master kami memilih untuk melayani Anda, maka kami tak akan menyangga. Kata-kata itu bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah janji penyerahan diri yang mutlak. Begitu kalimat tersebut terucap, suasana berubah. Satu demi satu archdemon, Venom, dan 700 iblis kerucu menundukkan kepala mereka dengan hikmat. Hal ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam pada MC kita. Mereka semua bersimpu tanpa ragu, dengan kepatuhan buta namun penuh cinta. Bahkan sosok yang tampak paling liar sekalipun tertunduk lesu, mengikuti otoritas yang lebih tinggi dalam momen pengabdian ini. Tidak ada perdebatan, tidak ada lagi egosentris. Yang tersisa hanyalah kesetiaan yang mengakar kuat, siap mengikuti kemanapun arah takdir akan membawa mereka. Ruangan yang luas itu kini dipenuhi barisan sosok-sosok kuat yang bersimpu dalam harmoni yang sempurna. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi sebuah upacara pengabdian yang agung. Secara serempak, suara mereka bergema memenuhi ruangan, menyampaikan janji yang sakral. Mulai saat ini, kami akan menjadi pelayan setia Anda, Tuan Rimuru. Pemandangan ini memperlihatkan betapa besar pengaruh dan karisma yang dimiliki oleh Rimuru. Terlepas dari itu, memang si Limulu ini sebenarnya anak dari dewa pencipta dunia Tensura. Di sisi yang lain, Rimuru menanggapi momen ini dengan senyuman canggung yang khas. Dia merasa sedikit kewalahan oleh pengabdian yang begitu masif. Di dalam benaknya dia menyadari betapa beruntungnya situasi ini. Beliau merasa bersyukur mendapatkan pasukan iblis yang sangat kuat tanpa harus mengeluarkan usaha besar. Entah mengapa ada perasaan lega dalam diri Rimuru, menyadari sosok Diablo berada di pihaknya dan bukan menjadi musuhnya. Namun di balik kegembiraan mendapatkan pasukan baru, muncul masalah mendesak terkait keberadaan fisik para iblis tersebut. Seperti yang kita tahu, semua iblis itu memerlukan tubuh fisik agar dapat bertahan di dunia ini. Tanpa sebuah tubuh yang nyata, mereka akan menghabiskan terlalu banyak energi sihir hanya untuk mewujudkan diri, sehingga mereka tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini para iblis hanya menggunakan tubuh fisik sementara yang hanya memiliki batas waktu yang tak dapat bertahan lama. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Rimuru telah menyiapkan solusi teknis di laboratoriumnya. Ya, para iblis ini harus segera merasuki wadah golem tulang yang telah disiapkan. Dengan memasuki wadah ini, maka para iblis akan memiliki eksistensi yang stabil di dunia fisik tanpa terus-menerus menguras cadangan sihir mereka. Di tengah proses persiapan yang sangat serius itu, tiba-tiba muncul interupsi, yang dimana hal itu membuat Rimuru menoleh dengan terkejut saat Dino bertanya, "Oi, apa yang kalian lakukan di sini?" Rimuru kemudian menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Rimuru memberitahu kepadanya bahwa Diablo membawa banyak temannya sesama iblis ke sini. MC kita menduga 3 wanita iblis yang dibawa Diablo ini telah hidup lebih dari 1000 tahun. Namun Dino tak berpikir demikian. Dia yakin 3 wanita iblis yang berada dalam tabung umurnya lebih dari dugaan Rimuru. Kendati begitu, Rimuru menganggap Dino terlalu melebih-lebihkan. Dan di saat yang sama, Raphael ngasih fakta kalau penafsiran Rimuru itu salah. Istilah setidaknya 1000 tahun itu kemungkinan usia yang lebih dari 30.000 tahun. Mengetahui hal tersebut, Rimuru langsung berkeringat dingin karena menyadari betapa kuno dan kuatnya entitas yang kini menjadi pelayannya. Di sisi yang lain, Veldora menanggapi dengan tawa khasnya, membenarkan fakta tersebut dan menambahkan dengan bercanda bahwa menanyakan umur pada wanita adalah cara yang bagus untuk memancing kemarahan. Meski sempat terkejut dengan fakta usia 3 wanita iblis itu, Rimuru akhirnya mencoba untuk tetap tenang dan melihat gambaran besarnya. MC kita menyimpulkan, tidak peduli berapa lama mereka sudah hidup, karena hal yang paling penting adalah dia telah berhasil mendapatkan barisan iblis hebat yang bersedia bekerja untuknya. Mendengar itu, Diablo pun memuji kata-kata Rimuru sebagai keputusan yang bijak. Dengan stabilnya wadah fisik baru dan kesetiaan mutlak dari para iblis kuno ini, maka kekuatan militer Tempest kini telah melompat ke level yang jauh lebih mengerikan. Di situ Diablo memberikan perspektif yang berbeda mengenai eksistensi mereka. Menurut Diablo, hal yang terpenting bukanlah seberapa lama seseorang telah hidup, namun baginya yang jauh lebih berarti adalah bagaimana kehidupan itu dijalani.
Di sisi yang lain gak mau basa-basi dan mendengarkan ocehan Diablo, Rimuru memutuskan untuk segera bergerak ke tahap selanjutnya. MC kita dengan santai menyatakan bahwa ini adalah saatnya memberikan nama kepada 3 wanita iblis tersebut. Mendengar itu, Dino tampak sangat terkejut dan memperingatkan Rimuru kalau memberikan nama pada entitas kuat seperti mereka itu tidak boleh dilakukan sembarangan, karena hal itu menyangkut resiko konsumsi energi sihir yang besar. Kendati demikian, MC kita tetap saja mengabaikan saran dari Dino. Rimuru mulai berpikir untuk menggunakan tema mobil eksotis sebagai inspirasi nama, sebuah pola nama yang sudah ia mulai sejak memberikan nama kepada Diablo. Di sisi yang lain, Ramirez dan Veldora menerangkan kepada Dino agar nggak usah terlalu mikirin begituan, karena Rimuru sudah terbiasa melakukan ini. Sontak hal itu membuat Dino makin shock. Singkat cerita, 3 iblis primordial diberi nama Testarossa, Ultima, dan Carrera. Pilihan nama ini, Rimuru merujuk pada beberapa mobil sport paling ikonik di dunia nyata. Testarossa diambil dari model legendaris Ferrari. Ultima merujuk pada produsen mobil sport super cepat asal Inggris. Carrera merupakan salah satu seri paling terkenal dari Porsche. Penamaan ini bukan hanya memberikan identitas, tetapi juga telah membangkitkan entitas yang kekuatannya mampu mengguncang tatanan dunia. Dan dengan begitu, Rimuru kini secara resmi memiliki 4 bawahan yang paling berbahaya: Testarossa, Ultima, Carrera, dan Diablo. Dan begitu nama-nama itu diucapkan, energi sihir yang luar biasa besar mulai bergejolak. Tabung-tabung kaca yang menampung mereka mulai retak dan cairan di dalamnya mendidih karena tekanan kekuatan yang meluap dari proses evolusi tersebut. Dan pada akhirnya, tabung-tabung tersebut tidak mampu lagi menahan energi evolusi yang terjadi, sehingga hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang memekikkan telinga. Di tengah puing-puing kaca yang berterbangan dan kepulan energi yang meluap, Rimuru berdiri tegak di hadapan mereka, menyaksikan langsung kelahiran pengikut barunya yang kini memiliki wujud fisik yang jauh lebih stabil dan kuat. Kejadian ini membuktikan bahwa Rimuru memiliki kapasitas energi sihir yang cukup besar untuk menamai 3 iblis kuno yang berusia lebih dari 30.000 tahun sekaligus. Setelah tabung-tabung eksperimen hancur, Dino di situ cuma bisa berdiri terpaku. Dalam benaknya, dia merasakan bahwa intensitas energi sihir dari ketiga iblis ini berada pada level yang tidak masuk akal. Bahkan menurutnya, Demon Lord Carrion tak akan sanggup menghadapi kekuatan mereka bertiga. Di tengah keterkejutannya, Dino hanya bisa bergumam lega bahwa dirinya berada di pihaknya Rimuru. Tak tek tak tek tak tek. 3 pasang kaki melangkah keluar dari tabung yang hancur. Masing-masing menunjukkan gaya yang berbeda, mulai dari sepatu hak tinggi yang anggun hingga sepatu bot yang tangguh. Salah satu dari mereka dengan senyuman yang penuh arti mengungkapkan rasa syukurnya kepada Rimuru. Testarossa bilang, "Ara-ara, Rimuru sama, saya kehabisan kata untuk mengungkapkan betapa gembiranya saya diberi nama seindah ini. Dan juga dengan kekuatan ini, izinkan saya untuk terus mempersembahkan kesetiaan penuh saya." Berbeda dengan Testarossa yang terlihat dewasa, Ultima tampil dengan gaya yang lebih energik namun tetap menyimpan aura mengerikan. Dia menyambut identitas barunya dengan riang gembira. Ultima bilang, "Saya juga akan melayani Anda dengan segenap kemampuan." Menyusul Testarossa dan Ultima, sosok iblis ketiga akhirnya memperkenalkan diri secara resmi. Dia muncul dengan seragam bergaya militer. Beliau menyatakan siap untuk melayani Rimuru dan meminta Rimuru agar nggak usah sungkan-sungkan memerintahkannya melakukan apa saja. Carrera berjanji akan memenuhi setiap harapan sang master. 3 iblis primordial itu berevolusi ke kelas Demon Peer. Meski proses penamaan ini membawa keuntungan militer yang luar biasa bagi Tempest, tapi Rimuru harus membayar harga yang cukup mahal secara fisik, di mana dengan menamai 3 Archdemon, iblis tingkat tinggi secara sekaligus, hal ini mengkonsumsi energi sihir dalam jumlah yang sangat masif. Oleh sebab itu, Rimuru membiarkan Raphael mengendalikan seluruh proses tersebut agar dia tidak kehabisan tenaga di tengah jalan. Meski begitu, dampak yang lain akibat terkurasnya energi yang begitu besar, Rimuru bahkan tidak mampu lagi mempertahankan wujud manusianya dan terpaksa kembali ke wujud aslinya sebagai Slam untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Karena keterbatasan energi ini, Rimuru memutuskan sisa pasukan iblis yang lainnya akan Rimuru beri nama secara bertahap, tapi nanti